Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Basarnas cari 2 nelayan yang hilang kontak di perairan Tanjung Tua, Bakauheni, Lamsel. Basarnas Posar Bakauheni melakukan pencarian 2 nelayan asal Dusun Muara Piluk, Desa Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu 16 Maret 2024 malam. 2 nelayan tersebut hilang kontak saat mencari ikan di perairan Tanjung Tua, Bakauheni, Lampung Selatan. Kepala Posar Bakauheni, Rezi Kuswari, mengungkap 2 identitas nelayan yang dilaporkan hilang kontak tersebut. Lalu salah satu keluarga nelayan tersebut menghubungi pihaknya untuk meminta bantuan pencarian. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu keluarga nelayan, pihaknya berkoordinasi dengan pelapor dan Kansar Lampung untuk melakukan pencarian. Tim Rescue Posar Bakauheni bersama dengan nelayan melaksanakan pengecekan di sepanjang bibir pantai dari Muara Piluk sampai Tanjung Tua Bawang menggunakan perahu nelayan pada Sabtu 17 Maret 2024 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Mau perang sarung, 3 remaja di Bandar Lampung keburu diamankan polisi. Tim gabungan patroli skala besar berhasil mengamankan 3 remaja yang diduga akan melakukan perang sarung. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mewakili Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya berhasil menjaring 3 remaja diduga mau perang sarung. Ketiga remaja ini di Bandar Lampung diduga akan melakukan perang sarung karena membawa sarung berisikan batu. Ketiga remaja tersebut diamankan tim diduga saat sedang menunggu lawannya di Jalan Maijen Sutioso, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 01.04 waktu Indonesia Barat. 3 remaja diamankan di Mapolresta Bandar Lampung, kemudian selama 1 kali 24 jam polisi melakukan pendataan. Pihak Reskrim mencari jejak digital di handphone akan dilakukan sidik jari pendataan guna pembinaan. Setelah didata, selanjutnya orang tua ketiga remaja ini akan dipanggil ke Mapolresta Bandar Lampung. Pemprov Lampung bantah gusur lahan singkong di Kota Baru. Pemprov Lampung bantah melakukan penggusuran lahan singkong di Kota Baru, Lampung Selatan pada Sabtu 16 Maret 2024 kemarin. Pemprov Lampung berdalih aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penertiban aset lahan pemerintah yang tak kunjung dibayar sewanya oleh petani penggarap. Ia menambahkan undang-undang yang dimaksud adalah Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun tindakan penghancuran tanaman singkong itu terjadi setelah tak adanya titik temu dengan petani penggarap. Diberitakan sebelumnya 4 traktor bajak diturunkan Pemprov Lampung untuk menghancurkan tanaman singkong milik petani penggarap lahan Pemprov Lampung di Kota Baru, Lampung Selatan. Traktor itu berjalan di atas tanaman singkong yang dilihat dari ukurannya. Singkong tersebut baru ditanam oleh petani setempat. Alhasil tanaman singkong itu luluh lantak dibuatnya. Sempat mendapat protes dan perlawanan dari petani penggarap, namun proses penggusuran tetap dilangsungkan. Penggusuran itu berkenaan dengan kebijakan sewa lahan aset Pemprov Lampung di lokasi tersebut sejak 2022 lalu. Puluhan rumah warga di Tulang Bawang rusak diterpa angin puting beliung. Puluhan rumah warga di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang rusak parah diterjang angin puting beliung pada Sabtu 16 Maret 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulang Bawang yakni Kanedi pada Minggu 17 Maret 2024. Kanedi menyebut akibat bencana tersebut untuk wilayah Dusun Pasir Sari, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas terdapat 23 rumah yang rusak.
Sedangkan di Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan terdapat 17 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung. Dijelaskan oleh Kanedi, bencana alam angin puting beliung itu terjadi di hari yang bersamaan. Bahkan, waktu kejadiannya pun berdekatan. Untuk Kecamatan Dente Telada sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru Kecamatan Rawajitu Utara sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kanedi menambahkan akibat kejadian bencana alam angin puting beliung itu tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Sempat hilang dua nelayan asal Lampung Selatan ditemukan selamat. Dua nelayan asal Lampung Selatan yang sebelumnya dikabarkan menghilang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nelayan bernama Suherman dan Januari itu merupakan warga Dusun Muara Pilu, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Keduanya ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim Basarnas Posar Bakauheni, Lampung Selatan. Sebelumnya, Basarnas Posar Bakauheni telah melakukan pencarian sejak Sabtu 16 Maret 2024 malam. Sebab keduanya dilaporkan hilang kontak saat sedang mencari ikan di perairan Tanjung Tua Bakauheni. Lalu salah satu keluarga nelayan tersebut menghubungi pihaknya untuk meminta bantuan pencarian. Setelah mendapatkan laporan, Basarnas segera berkoordinasi dengan pelapor dan Kansar Lampung untuk melakukan pencarian. Pencarian pun sempat terkendala cuaca buruk, hingga akhirnya kedua nelayan tersebut berhasil ditemukan selamat. Polres Pringsewu tangani 115 kasus mobil muatan berlebih selama operasi keselamatan. Polres Pringsewu sebut telah menindak sebanyak 115 kasus mobil yang bermuatan lebih selama operasi keselamatan 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Pringsewu AKP Khoirul Bahri pada Minggu 17 Maret 2024. Khoirul mengatakan 115 kasus mobil bermuatan lebih itu berdasarkan hasil rekapitulasi penindakan selama berlangsungnya operasi keselamatan selama 4 hingga 17 Maret 2024 di Kabupaten Pringsewu. Sementara pada pelanggaran yang dilakukan pengemudi roda 4 secara keseluruhan ada 497 kasus. Sebanyak 300 kasus yang tidak menggunakan sabuk, 115 karena bermuatan lebih dan mengemudikan mobil oleh pengendara di bawah umur sebanyak 50 kasus. Jumlah pelanggaran pada pengendara sepeda motor berjumlah 1.412 kasus. Pelanggaran dilakukan oleh pengendara sepeda motor dengan dominasi pelanggaran tidak memakai helm sebanyak 792 kasus, berkendara di bawah umur sebanyak 235 kasus, berbonceng lebih dari 194 kasus. Disusul menggunakan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan 101 kasus, melawan arus 79 kasus dan menggunakan HP saat berkendara 11 kasus.